Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 kita bersama di acara Dialog Palembang pagi ini. Seperti kita sampaikan melalui warta berita bahwa hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana adanya ancaman cuaca disebabkan oleh hidrometeorologi dan kita akan kaitkan dengan hujan deras serta angin kencang yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu di Kota Palembang. Nah, pendengar, dialog ini kita sudah terhubung via Zoom bersama Mbak Sinta Andayani, yakni Korbit Informasi dan Observasi BMKG SMB 2 Palembang. Dan juga nanti kita akan mencoba menghubungi Bapak Sudirman juga sudah terhubung ini via Zoom, Kepala Bidang Penanganan dan Kedaruratan BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kita ke Mbak Sinta dulu. Selamat pagi Mbak Sinta. Selamat pagi Mbak Nadia. Iya, apa kabar Mbak Sinta? Baik Mbak Nadia. Iya, ceria sekali hari ini sepertinya ya. Baik, karena cuaca kita juga sudah alhamdulillah beberapa hari yang lalu Mbak Sinta sudah kita cuaca sudah sedikit agak dingin ya karena hujan sudah mendera atau juga terguyur di Kota Palembang juga. Nah, Mbak Sinta, berkaitan dengan curah hujan dan angin kencang yang sudah terasa benar ini beberapa waktu yang lalu, menurut Mbak Sinta sendiri dari informasi dan observasi BMKG SMB 2 Palembang, apakah ini memang sudah sesuai dengan perkiraan yang diperkirakan selama ini atau memang ini sudah terlambat untuk memasuki musim penghujan karena kita diprediksi kemarin bulan Oktober dan September itu sebenarnya sudah masuk musim penghujan gitu. Nah, seperti apa nih Mbak Sinta? Ya, silakan Mbak Sinta. Eh, Ya begini Mbak Nadia, Mhm. kalau dari rilis kami untuk perakhiran awal musim hujan, Mhm. memang kita akan memasuki awal musim hujan di akhir Oktober Iya. 2023 gitu. Mhm Kalau mhm. saya nilai memang sudah sesuai. Mhm. Dan nanti akan merata di November 2023. Jadi Mhm sebenarnya ini mhm. masih awal saja Mbak, di Masih sebagian awal. kecil wilayah, Baik. tapi lumayan 2 hari lalu Curah hujannya hujan tinggi yang sekali gitu. terjadi Mhm. ya dan cukup merata di hampir seluruh wilayah Sumsel Mhm. dan sangat membantu Iya. untuk Meredakan kabut asap gitu. benar, dan membantu juga teman-teman di lapangan untuk antisipasi karhutla ini, Mbak Nadia. Baik. Dan memang kalau secara global atau secara yang lebih luas lagi, Iya. bahwa musim hujan ini terlambat dari rata-ratanya, Mbak, karena Mhm. pengaruh El Nino dan DOD positif itu, Mhm, baik. begitu. Ya, jadi Jadi mhm, ya di awal musim hujan ini eh, hujan yang sudah jatuh pertama ya saya harap bisa membantu masyarakat untuk meredakan panas mhm. eh, Ya suhu sudah. maksimum yang Iya. cukup terik di siang hari, Mbak. Mhm, Terus cuaca panas dan kering, mhm. tapi saya harap masyarakat ini masih peralihan, Mbak Nadia, Iya. dari musim hujan ke musim kemarau. Mhm. Maksud Musim saya kemarau. dari musim kemarau ke musim hujan. Mhm. Jadi memang tidak akan setiap hari juga turun hujan, Iya, baik. namun lumayan dari beberapa waktu, sekali waktu di perkiraan kami memang kami pantau tetap ada potensi hujan. Mhm, baik. Begitu Mbak Nadia. Mbak Sinta, kalau bicara soal kualitas atau, kuantitas curah hujan ini memang sangat banyak sekali yang kita rasakan ya, sangat deras disertai angin kencang gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu ini kabar ada pohon yang tumbang dan lain sebagainya. Nah, apakah ini bisa diperkirakan akan terjadi seperti itu setiap turun hujan atau seperti apa Mbak Sinta? Ya, Begini Mbak Nadia, mhm, di awal musim hujan itu berarti musim peralihan. iya, Begitu juga sebaliknya, musim kemarau itu musim peralihan. Nah, yang akan kita hadapi bencana ini adalah bencana hidromet yang ciri mhm, khas dari musim peralihan. Jadi memang ada tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang.
itu karena akibat dari awan cumulonimbus Mhm. yang memang di awan itu sendiri pada tahap matang dan dalam Mhm. dimensi yang cukup besar itu berpotensi di dalamnya selain kelistrikan yaitu kilat dan petir, juga angin kencang akibat downdraft atau hempasan angin di dalam proses uh, fisis di awan itu tersebut. Mhm. Begitu Mbak Nadia. Jadi Baik. memang yang perlu diwaspadai masyarakat di peralihan musim ini adalah hujan Mhm. deras disertai angin kencang, kilat dan guntur. Eh, Baik. Beberapa waktu memang akan diadakan pemadaman listrik oleh PLN, Mbak, Mhm. karena Baik. memang kilat dan gunturnya bisa jadi berbahaya bagi PLN gitu, jaringan PLN. Baik. Ya. Kak Sinta, ditahan dulu, kita coba menghubungi Bapak Sudirman. Ya, sudah, oh lagi mobile sepertinya ya. Baik, Pak Sudirman selamat pagi. Bisa mendengar suara kita, Pak? Ya. Ya, selamat pagi, Mbak. Sorry, lagi di mobil ada kegiatan tadi itu. Oh iya. Tapi ini bisa nggak Pak kita sambil ngobrol gitu, Bapak sambil nyetir mobil gitu. Nanti takut membahayakan ini. Iya, Gak apa-apa. baik. Oke. Baik, kita minta waktu sebentar nih Pak Sudirman ya. Baik, Pak Sudirman ini Kepala Bidang Penanganan dan Kedaruratan BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Baik, Pak Sudirman bisa mendengar suara kita, Pak? Bisa. Iya, baik Pak Bisa. Sudirman. Ini kita ketahui bahwa curah hujan sudah terjadi di Kota Palembang beberapa waktu yang lalu dan bisa disertai ini angin kencang dan angin puting beliung yang sangat luar biasa nih beberapa hari waktu yang lalu. Nah, bagaimana nih Pak Sudirman pengamatan dari BPBD sendiri dengan kondisi seperti ini untuk wilayah Sumatera Selatan khususnya di Palembang nih Pak Sudirman? Ya. Jadi memang perubahan cuaca saat ini memang di masa peralihan, benar Mhm. dibilang Ibu Sita dari BMKG. Iya. Memang perubahannya biasanya angin kencang, hujan deras dengan intensitas yang cukup deras dan lebat. Mhm. Kita Sumsel juga itulah, makanya kita di sini mitigasi yang mitigasi untuk menghadapi hal yang kondisi dalam saat ini perubahan nanti, kita tekankan kepada kabupaten kota yang ada khususnya di Palembang, Mhm. himbauan ke BPBD ataupun instansi yang stakeholder yang tergabung dalam tim Iya. untuk segera menindaklanjuti kondisi-kondisi yang sekarang ini untuk perubahan musim. Mhm. Memang di keadaan hidrometeorologi ini memang angin kencang, curah hujan juga deras. Nah, itulah himbau kepada agar kepada masyarakat ada pohon-pohon tinggi ataupun yang lainnya, selokan ataupun harus segera dibersihkan apabila intensitas hujannya cukup tinggi, itu akan menyebabkan tersumbatnya kalau aliran ataupun pohon-pohon yang tinggi, ranting-ranting yang sudah tidak berguna lagi itu bisa dipangkas biar apabila ada hujan deras tidak mengakibatkan bencana yang lebih dahsyat lagi. Gitu, Mbak. Baik, Pak Sudirman, sampai saat ini antisipasi dilakukan oleh BPBD Provinsi Sumatera Selatan seperti apa nih Pak? Untuk kaitan sama musim seperti yang kita rasakan saat ini nih Pak Sudirman. Ya. Jadi kita ini fokusnya saat ini kebakaran hutan dan lahan, Mbak. Mhm. Dan pemadaman dan pembasahan di daerah kebakaran hutan khususnya di daerah Oki, Banyuasin bagian. Memang lahan yang terbakar itu lahan gambut saat ini. Sulit untuk dipadamkan. Uh, karena di kondisi ini adalah masih puncaknya kemarau dan peralihan, kita himbau dan kepada masyarakat, terutama yang mempunyai lahan atau perpohonan yang di sekitaran rumah pemukiman masyarakat ataupun di tempat lain agar segera mengambil tindakan yang tepat. Untuk Mhm. BPBD Kabupaten, memang kita sudah berdasarkan informasi dari BMKG segera untuk menindaklanjuti perubahan fenomena alam ini nanti menurut dari himbauan dari BMKG provinsi. Baik.
Baik pendengar, dialog kita pagi hari ini juga mengajak pendengar yang bergabung bersama kami di line telepon 3699977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090 bersama dua narasumber kita via Zoom, Bapak Sudirman, Kepala Bidang Penanganan dan Kedaruratan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, juga bersama Mbak Sinta Andayani, Korbit Informasi dan Observasi BMKG SMP 2 Palembang. Baik, kita kembali ke Mbak Sinta dulu nih, Pak Sudirman, Mbak Sinta. Ya, bisa mendengar kita kembali Mbak Sinta? Ya, Baik, Mbak Nadia. baik. Mbak Sinta, kalau berbicara soal edukasi kepada masyarakat nih, seperti apa nih Mbak Sinta kalau kita kaitkan dengan peralihan musim seperti saat ini nih? Ya. Ya, BMKG dari berbagai media Mm-mm. yang kita selalu kerjasama, terutama di RRI ini setiap waktu, Mbak, Setiap hari ya. continue, berlanjut ya, dari musim ke musim, peralihan musim dan sebagainya, Iya. kita selalu mengingatkan kepada masyarakat mengenai cuaca dan iklim, dan juga positif dan negatif dari cuaca dan iklim tersebut, terutama untuk antisipasi dan mitigasi bencana yang bisa dilakukan dari proses cuaca ini, Mbak Nadia. Begitu. Baik. Saya harap masyarakat terus memantau sosialisasi yang kami berikan, bisa melalui media sosial kami di Instagram info BMKG, info cuaca Sumsel, atau juga di medsos di BMKG, di info BMKG. Iya. Dan juga masyarakat bisa memantau informasi cuaca dan juga mengantisipasi dampak negatif yang bisa saja timbul, Mbak Nadia. Baik, kita alhamdulillah Pak Sudirman sudah sampai di kantor ini Pak ya. Tadi sedang Ya, ada mobile nih. Iya, alhamdulillah. Terima kasih nih Bapak. Baik, Mbak Sinta, kita ke Pak Sudirman lagi dulu nih. Pak Sudirman, saya mau nanya sama Bapak nih. Kebiasaan masyarakat Palembang ini kan katakanlah tidak bisa hilang nih membuang sampah sembarangan gitu loh Pak Sudirman. Karena saya juga baru melihat beberapa daerah sekitar kita dulu yang sering terjadi banjir. Wajar aja terjadi banjir gitu. Di selokan yang kecil sampah semua yang tersumbar gitu. Nah, bagaimana nih Pak Sudirman? Lagi-lagi di tahun 2023 kita menghimbau edukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah katakanlah sembarangan di sungai dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana Pak Sudirman menanggapi hal ini gitu? Ya. Jadi memang ada sebagian masyarakat yang kesadaran sangat-sangat kurang sekali bahwa kalau di musim peralihan dari panas ke hujan biasanya itu memang akan terjadi namanya siklus hidrometeorologi, puncak ataupun curah hujan yang cukup deras dan angin. Masyarakat memang kebiasaan sudah kita himbau juga kepada masyarakat jangan membuang sampah sembarangan di tempat-tempat yang bukan tempatnya. Untuk masyarakat juga kita himbaukan juga untuk selokan yang ada baik di pemukiman masyarakat, perumahan ataupun yang lainnya itu segera dibersihkan apabila sudah ada peralihan hujan akan masuk. Nah, dengan kondisi selokan ataupun tempat-tempat aliran sungai yang udah bagus, maka tidak akan terjadi namanya genangan air ataupun banjir. Kalau kita Palembang bilang kan banjir, padahal banjir itu penyebab utamanya karena kesumbatnya saluran aliran air pembuangan, itu masalahnya. Jadi kita sudah himbau juga sama masyarakat segera untuk menindaklanjutin apa yang kita himbau sebelum terjadinya hal yang tidak kita inginkan bersama. Ini juga pemerintah Kota Palembang juga sekarang kan masih proses untuk pembuangan air itu sudah diperbaiki semua untuk jalur-jalur semuanya jangan sampai ada tersumbat dan ada genangan nantinya. Kalau di Palembang ini memang kalau di bulan penghujan itu pasti banyak genangan-genangan. Ada beberapa tempat memang selalu di setiap tahun pasti ada genangan. Makanya masyarakat harus dihimbau lagi terutama karena kita ini di sini di Kota Palembang himbauan terutama dari Dinas Lingkungan Hidupnya Kota Palembang ataupun dinas-dinas yang ada di pemerintah Kota Palembang yang notabene mereka yang mempunyai kuasa. Kalau kita provinsi ini sebagai backup, kabupaten kota memang belum bisa, kita akan segera ngerakkan pasukan ataupun yang lainnya yang bisa kita bantu.
Baik, Pak Sudirman, balik ke mitigasi bencana, edukasi buat masyarakat, termasuk seperti, pohon atau ranting ya, pohon-pohon besar di Kota Pahlawan ini kan masih cukup banyak nih Pak Sudirman. Apakah ini juga Hmm. akan selalu menjadi, antisipasi atau hal yang akan difokuskan oleh BPBD provinsi ini Pak Sudirman? Ya. Ya memang itu salah satu menurut BNPB juga langkah-langkah dalam apa mencegah hidrometeorologi itu memang dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Mhm, Ya, memang salah satunya memangkas daun, ranting pada pepohonan-pohonan yang besar yang akan mengakibatkan suatu yang tidak diinginkan, bencana. Tidak membuang sampah sembarangan, itu termasuk himbauan. Menurut dari peraturan ini BNPB pusat yang mhm, mengeluarkan, menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan saluran air hingga sungai. iya, Selalu memperbarui informasi. Jadi informasi perakiraan cuaca bisa langsung diupdate oleh situs dari teman-teman BMKG. mhm, Jadi begitu ada perubahan cuaca, masyarakat bisa langsung mengapa melihat informasi perakiraan cuaca itu melalui web yang ada di BMKG yang bisa di download ataupun melalui HP Android bisa. Jadi himbauan dari kita dari BNPB, BPBD, BMKG sudah jelas mhm, bahwa masyarakat tuh harus lebih selektif dan lebih lebih update untuk mhm, cuaca baik. ataupun kondisi di saat ini. Ya, baik. Pendengar silakan, ini ada 2 narasumber kita yang bisa Anda tanya langsung berkaitan dengan tema bahasan hari ini, berkaitan dengan mitigasi atau bencana, hujan deras disertai angin kencang, di line telepon kita di 369977 atau juga WA +1 0821 7927 9090. Baik, untuk Pak Sudirman juga Mbak Sinta, kita break sebentar, kita akan dengarkan beberapa informasi untuk pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, masih bersama Dialog Palembang pagi ini bersama 2 narasumber kita, Mbak Sinta Andayani, Korbi Informasi dan Observasi BMKG SMB 2 Palembang, dan juga Bapak Sudirman, Kepala Bidang Penanganan dan Kedaruratan BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Kita sapa dulu pendengar yang bergabung, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Pak Amir. Iya, Selamat pagi juga. silakan Pak Amir, Luar ini ada biasa ini. Salam sehat. salam sehat. Ada Pak Sudirman juga Mbak Sinta nih. Silakan Pak Iya. Amir. Pak Sudirman, selamat pagi Pak Sudirman serta Ibu Pagi, narasumber. Semoga kita selalu sehat. Amin. Ya. Baik. Terima kasih kepada RRI. Temanya ini cukup apa ya? Membuat main sport jantung.
Iya, hujan deras serta angin Ya, kencang gitu ya Pak Amir? iya, saya ikuti perkembangan Pak. Kita warga Sumatera Selatan khususnya Palembang ini. Memang benar Pak, 6 bulan ini kita istilah Palembangnya mengap-mengap ini Pak. Mhm. Ditambah El Nino lagi. Panas luar biasa ini. Iya. Nah, dalam sehari dua ini kita dapat informasi yang menggembirakan dari Radio Republik Indonesia Palembang ini bahwa awal November nanti akan ada musim hujan katanya. Sejuk Iya. juga kita mendengar beritanya. Mhm. Tapi yang jadi jantungan kita ini Pak, yang hujan ini katanya hujan lebat ditambah angin, Angin gitu. tanah longsor, angin kencang. Nah, ini yang membuat kita jantungan ini Pak. Mhm. Jadi terima kasih kepada kedua narasumber yang telah memberi pencerahan kepada kita semua. Ya, kalau kita lihat ini pemerintah ini sudah jungkir balik ini, artinya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki ini untuk mengantisipasinya. Nah, barangkali sudah sepantasnya kita masyarakat ini harus betul-betul berpartisipasi nih. Mhm. Apa kata bapak-bapak narasumber tadi, jangan sampai got-got kita buntu dan lain sebagainya Mhm. akan membahayakan kita ini. Baik. Jadi rasa-rasanya kalau kita tidak berpartisipasi, masyarakat akan merugikan diri kita sendiri ini. Iya. Nah, marilah kita bersama-sama, pemerintah termasuk warga ini, Mhm. untuk mendengar informasi-informasi mutakhir ini yang sangat berguna buat kita untuk kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan lain-lain. Iya. Kita sambutlah kalau memang acara peralihan ini akan terjadi angin kencang dan lain, ya kita waspadalah, tidur jangan terlalu nyenyak dan lain sebagainya kalau sudah Mhm. datang pada waktunya. Iya, betul. Terima kasih Terima kepada kedua kasih. narasumber. Iya. Semoga Bapak dan Ibu sehat, selalu Mhm. memberikan pencerahan kepada Amin. masyarakat, juga Baik. khususnya kepada RRI Palembang. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir, pendengar setia kita yang selalu update dengan informasi setiap hari ini. Silakan Pak Sudirman ditanggapi dulu juga Mbak Sinta. Silakan Pak Sudirman. Jadi terima kasih Bapak. Memang di saat ini memang musim peralihan Bapak. Memang kesadaran masyarakat ini ada yang sadar betul, ada yang cuek. Nah, itu. Mhm. Jadi kita sekarang ini membangun mitigasi. Jadi sebelum kejadian kita sudah mitigasi, sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus masyarakat Kota Palembang yang Iya. ada karena di ini Kota Palembang ini tempat kita bernaung. Mhm. Saya sudah informasikan juga masyarakat di masa peralihan ini tolong masyarakat lebih jeli, lebih ikut peran serta mereka harus lebih dituntun untuk lebih membuat kondisi Sumatera Selatan khususnya Palembang ini lebih baik. Lebih baik ya. Nah, itu lebih baik lagi untuk bila sudah terjadi kita bisa menanggulanginya. Sebelum terjadi berarti sudah jalan seperti biasa. Mhm. Kalau tidak ada mitigasi ataupun sosialisasi kepada kesadaran masyarakat, yang pasti Palembang akan tergenang lagi. Iya. Memang ada beberapa itu ya kesadaran. Jadi balik-balik kesadaran masyarakat itu juga Yang kita sangat penting. himbau dan kita selalu himbau ya. Jadi sebelum terjadi kesadaran masyarakat, pemerintah Kota Palembang pada khususnya yang harus lebih cermat kepada masyarakat. Karena kita di Kota Palembang kan ada namanya pemerintah daerahnya masing-masing, ada Baik. camat, kelurahan, tingkat itu. Himbauan yang kepada level-level yang bawah harus segera dimaksimalkan dan diupayakan jangan sampai terjadi hal-hal yang mungkin yang tidak kita inginkan bersama. Cukuplah Karhula ini aja. Karhula ini aja masih belum Masih belum selesai gitu selesai Pak kan. ya. Ya. Tapi Baik. alhamdulillah kan beberapa hari ini memang hujan sudah mulai berangsur. Dari BNPB juga bantuan berupa TMC, modifikasi cuaca hujan buatan. Alhamdulillah diperpanjang dari tanggal 23 hari ini sampai tanggal 27. Mudah-mudahan yang daerah-daerah yang penghasil asap bisa padam dan kondisi Sumsel membaik kembali. Iya, baik. Terima kasih Pak Sudirman. Mbak Sita, mohon maaf ditahan dulu. Kita terima dulu penelpon berikutnya ya. Selamat pagi RRI. Pagi Mbak Nat. Iya, Mbak Christine, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di KM 18 ya?
Saya Oh 14. 14 nambah 4 berarti ya. Oke. Gimana Bu? Bisa cerita nih Bu, ada Pak Sudirman, ada Mbak Baik, Sinta. Assalamualaikum Pak Sudirman. Selamat pagi Bu Sinta. Selamat Oke. pagi. Salam. Aduh, Waalaikumsalam, Bu eh, Christine. ada senengnya, ada deg-degannya ya. Iya. Udah nggak hujan, minta hujan. Dikasih hujan, bingung. Bingung. Iya, padahal waktu hujan Manusia kemarin, gitu ya. 8 jam kemarin, itu bukan hujan ini, hujan petir, angin kencang. Betul sekali. Itu pas bunga bisa jalan loh, bisa jalan berlari dari tempatnya. Hmm. Wah, saya pikir ini kayak mana ya? Ikut itu hujannya sudah masuk, bukan masuk ke rumah, tapi ke teras. Mm-mm. Teras itu kan ada ininya kurang turun ke bawah, jadi airnya mendang tuh. Saya enak-enak nyapu, tapi hujannya kena ke badan semua. Mm-mm. Hujan deras banget. Ada petir. Petir besar ya. Paling takut dengan petir, tapi insya Allah. Jadi Bismillah aja saya langsung ini. Ya namanya udah berapa bulan tidak hujan. Mm-mm. Sampah-sampah di mana saya turun bersihin paret-paret itu. Iya, baik. Jadi gini Pak Sudirman, itu apakah itu memang hujan yang dari kita buat atau memang hujan dari alami? Yang pertama, yang kedua, setiap hujan itu ada petir. Iya. Apakah harus kayak gitu? Jadi kita ini serba takut. Saya paling takut sekali dengan petir. Saya kemarin nggak ada petir tapi tidak hujan. Baik. Nah, Ya. oke. Terima mudah-mudahan kasih Bunda ini hujannya Christine. berkah aja lah gitu lah. Amin, semoga penuh Jangan keberkahan pakai hujannya. angin kencang lah gitu. Angin Baik. udah kencang banget. Aduh, saya udah takut ini. Kalau yang ada Iya. parabola di sebelah bisa roboh. Iya. Baik, terima kasih Oke, Bunda. banyak. Cuman itu aja. Iya, terima Pak kasih Bunda Sudirman, selamat bekerja. Christine. Pak Bu Cinta juga. Mudah-mudahan Iya. kita Palembang ini aman-aman aja. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Bunda Christine di kilometer 14. Mungkin langsung ke Mbak Sinta dulu nih. Sekaligus Pak Amir sama Mbak Christine, nanti Pak Sudin mau menambahkan lagi. Silakan Mbak Sinta. Ya, saya sangat mengapresiasi Pak Amir yang sudah istilahnya memahami sosialisasi yang sudah kita berikan bersama BPBD juga dalam hal cuaca dan antisipasinya. Ya. Jadi mungkin Pak Amir ini bisa meredakan rasa jantungan Pak Amir ya, Pak Amir, bahwa juga Bu Christine perlu masyarakat seluruhnya mengetahui bahwa Indonesia ini atau negeri tercinta kita ini tidak pernah luput dari siklus bencana. Itu yang pertama perlu disadari bagi seluruh masyarakat bahwa di musim peralihan ini kita akan menghadapi angin kencang, angin kencang atau bahkan gitu dalam ya, kategori beliung. puting beliung, Mbak Iya, Nadia. betul. Lalu hujan disertai hujan deras, lalu ada petir, kilat dan guntur, dan fenomena hujan es di dataran tinggi. Lalu nanti di musim hujan kita akan menghadapi bencana hidromet seperti banjir, longsor gitu. Ataupun banjir bandang, juga ada angin kencang. Lalu nanti di peralihan lagi kita akan menghadapi bencana yang sama seperti angin kencang, puting beliung, lalu hujan es dan kilat atau petir. Kemudian kembali lagi ke musim kemarau, kita akan menghadapi kemarau kering seperti kekeringan, lalu bencana alam seperti potensi kebakaran lahan yang meningkat disertai asap begitu. Jadi memang begitulah siklus bencana di negeri tercinta ini, Mbak Nadia. Iya, yang tidak bisa dihindari ya. Begitulah kita berusaha memberi sosialisasi pemahaman kepada masyarakat dalam hal cuaca. Mungkin sebelum musim itu terjadi kita sudah menyiapkan diri begitu, Mbak. Iya, baik. Ya seperti yang sudah dijelaskan Pak Sudirman, beberapa hal yang bisa masyarakat lakukan secara mandiri, bahwa mitigasi itu memang kita lakukan secara mandiri, Mbak Nadia. Nanti sebagai institusi pemerintahan kita akan mensupport
Mhm. masyarakat dalam menghadapi bencana ini, Iya. seperti antisipasi genangan, longsor, juga angin kencang dengan Iya. menguatkan struktur bangunan supaya tahan terhadap angin. Iya. Mungkin itu Mbak Nadia. Mbak Sinta itu benar-benar hujan buatan atau hujan bener gitu ya ditanya Mbak Christine tadi? Ya, oke Ya, silakan. di awal musim hujan ini memang kegiatan TMC Pak Sudirman masih terus Mhm. berlanjut ya, Modifikasi dan cuaca ya? juga Heeh. benar. Jadi Iya. memang kalau tugas dari TMC atau modifikasi cuaca itu ada potensi hujan, kita Mhm. maksimalkan begitu Mbak. Mhm. Walaupun memang secara alami memang kita mendeteksi adanya potensi Hujan. hujan, Mhm. Baik, gitu terima Pak. kasih. Sebelum ditanggapi lagi Pak Sudirman ada pendengar kita terima dulu. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Iya, Pak Azhari di Sekayu. Iya, Ya. silahkan Pak Azhari. Assalamualaikum narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ini Azhari. ya, ini kan sebenarnya kita akan menghadapi musim penghujan ya. Mhm. Jadi kan segala got kan kita harus bersihkan. Mhm. Bagaimanakah seandainya kita kan bagi yang membuang sampah itu kan sembarangan, Mhm. kita memberi sanksi Sanksi ya. agar tidak kembali lagi membuang sampah di sembarangan tempat. Baik, terima kasih ya Pak Azhari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Sudirman, ini Pak Azhari kaitan sama sanksi pembuang sampah sembarangan gitu Pak Sudirman. Sekaligus nanti menanggapi 2 pertanyaan dari Bunda Christine tadi dengan Pak Azhari. Nah, ini gimana sih Pak Sudirman supaya pembuang sampah itu dikasih sanksi gitu? Sebenarnya bukan ranahnya Pak Sudirman, tapi ini nggak apa-apa kita nanya langsung Pak Sudirman. Karena miris sekali loh Pak Sudirman, kita kalau di Demang Lebar Daun setiap pagi kalau mau dinas subuh ke RRI, kita melihat tumpukan sampah itu luar biasa di depan kantor Dukcapil, di pinggir jalan protokol seperti itu. Nah, bagaimana Pak Sudirman? Ini kan memang hal yang akan bisa menimbulkan banjir apalagi nanti ini sudah masuk musim penghujan. Silakan Pak Sudirman, ditanggapi dulu. Ya. Jadi gini, Iya. yang permasalahan sampah ini memang ada di beberapa titik Mhm. di luar kota Palembang, di poros-poros jalan yang memang bukan tempat sampah Iya, bukan menjadi tempat tempatnya gitu. pembuangan sampah. Jadi ini sebenarnya sebagai apa ya, untuk yang bertanggung jawab sebenarnya ini lingkungan hidup kota Palembang. Karena Mhm. sampah mereka yang punya wewenang. Harusnya di setiap titik pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah Kota Palembang itu harus dijaga. Iya. Ini tempat yang sering orang membuang. Nah, jadi ada petugas yang membuang. Jadi begitu ada masyarakat yang membuang sampah Mhm. tidak pada tempatnya, langsung ditahan, diberi sanksi. Iya. KTP-nya didata, disuruh menghadap, ibarat tuh Baru dikasih pasmen lah harus ada. Kayak mhm. tindakan yang tegas, peringatan. Nah, mereka tahan KTP-nya, catat identitas dirinya. Nah, apabila memang berulang lagi, langsung ditindak. Nah, tindak Mhm. secara kekeluargaan dia orang Palembang itu. Jadi tindak Mhm. langsung. Jadi harus ada yang jaga. Setiap tempat pembuangan sering kita lihat itu harus ada Yang tim yang menjaga. dijaga oleh Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup Kota Palembang bertanggung kalau masalah sampah mereka yang bertanggung jawab. Mhm. Nah, dengan tata kota ataupun yang lainnya itu harus ada tugas ataupun Pol PP Kota Palembang yang memang ditugaskan untuk di situ. Jadi dijaga untuk berapa hari atau satu minggu. Apabila Iya. ada langsung ditahan. KTP-nya dicatat di fotokopi ini, ditahan di ini, suruh menghadap. Jadi bikin surat Mhm. perjanjian. Baik. Jadi ada efek Efek jerah jerah untuk gitu. masyarakat itu sendiri. Baik. Tapi kalau didiamkan aja dan ini pasti akan berulang. Kalau tidak Mhm. ada sanksi-sanksi yang secara tertulis itu Iya. tidak akan berubah. Nah, saran kita memang kalau BPBD provinsi sama halnya dengan yang lain, kita cuma penanggulang bencana. Iya. Nah, memang tugas kita bukan di situ. Iya. Nah, itu. Baik. Iya. Kalau yang untuk menghadapi apa tadi? Mhm. Hujan, Hujan, pohon iya. ransing Mhm. tinggi. Iya, memang sekarang ini benar dibilang Ibu Sinta tadi, ini masa peralihan. Masa peralihan ini memang cuacanya memang cukup ekstrim. Dari panas betul berubah nanti
ada hidrometeorologi, angin kencang. Angin kencang itu memang pohon-pohon banyak yang di Banyak Kota yang Palembang tumbang ini ya. juga sudah mulai dipangkas. Ini pohon-pohon Mm-mm. tua sudah mulai dipangkas. Yang ranting-ranting yang akan menjulur ke jalan itu harus segera. Kalau tidak dipangkas itu akan mengakibatkan angin kencang, hujan dengan intensitas angin yang kencang Mm-mm. pasti akan tumbang. Tumbang, Nah iya, itu membahayakan kita jiwa. takutkan masyarakat atau warga yang melalui Mm-mm. jalan akses tersebut tiba-tiba ibarat di orang tua tidak ada namanya bala, Mm-mm. tiba-tiba lewat jatuh nimpa. Nah itu yang kita Baik, hindari dan kita itu kan. baik, terima kasih. Kita tahan dulu, ada pendengar lagi. Selamat pagi. Ya, pagi Mbak Nadia. Iya, ini Rian ya Iya. di Sudirman. Benar Iya. Kak, lagi aktivitas juga. Iya, silakan Rian, mau Ini curhat saya nih. mau nanya ya sama Sama Ibu Pak Sudirman Cinta sama ya. Bu Sinta. Ya, Ya, selamat pagi Ibu Cinta. selamat pagi. Saya mau nanya nih, Selamat kemungkinan pagi. hujan es di Sumatera Selatan tuh ada apa tidak untuk tahun ini ya? Hujan es ya. Iya. Apa Mm-mm. kayak daerah lain tuh sudah ada ya, kayak lihat di TV tuh ya sudah ada gitu. Kalau Mm-mm. untuk di Sumatera Selatan kemungkinannya ada nggak? Kalau untuk mengatasinya gimana itu? Hujan Kasih es Ibu. ya. Baik, terima kasih Rian di Sudirman. Selamat pagi. Tadi ada Yogi yang mau bergabung. Yogi bisa kalian telepon di 36997 ya. Atau kalau mau WA bisa langsung ke WA aja, langsung ditulis tanggapan atau pertanyaannya. Silakan mungkin ke Mbak Sinta dulu nih, pertanyaan Rian di Sudirman. Kemungkinan hujan es ada nggak di Sumatera Selatan ini? Iya, Mbak Ya, Sinta. setiap tahun kita data itu Mm-mm. ada Mbak Ada ya, Nadia, tetapi informasi yang kita terima itu ada di daerah-daerah yang di sekitar pegunungan atau gunung. pegunungan. Jadi di sepanjang barat Sumatera Selatan atau di sepanjang Bukit Barisan itu. Beberapa Mm-mm. wilayah yang pernah kami catat terjadi fenomena hujan es itu seperti Lubuk Linggau, Empat Mm-mm. Lawang, Lahat atau Pagarlam, lalu Oku di pegunungan Oku Selatan. Iya, Begitu, seringnya di Lahat, Mbak Nadia. dilahat ya. Jadi, ya, fenomena Mm-mm. hujan es memang identik dengan lebih banyak di pegunungan, Mbak, Iya, atau di dataran tinggi ya. baik. Tetapi perlu waspada bagi masyarakat. Biasanya kalau terjadi Mm-mm. fenomena hujan es itu sama seperti cuaca ekstrim. Cuaca Jadi ekstrim. pertama hujan deras, Mm-mm. lalu angin kencang. Memang hempasan anginnya Mm-mm. cukup kencang karena itu menjatuhkan butiran es yang ada di awan. Jadi awan itu sendiri dalam tahap matang itu bukan hanya air, Mbak Nadia. Mm-mm. Adalah butiran es yang Butiran memang es. begitu mencapai permukaan tanah itu dia akan mencair. Tapi sempat mencair karena mungkin proses naik turun angin kencang yang ada di awan itu sendiri teraduk ya, butiran esnya turun ke bawah awan, Ya, lalu ada hempasan angin kencang dari awan itu sendiri, dia turun sebagai butiran es. iya. Begitu, Mbak. Baik. Ditahan dulu Mbak Sinta, Seperti ada pendengar lagi. Selamat pagi RRI. Iya putus, mohon maaf. Dicoba kembali, tadi Mbak Sinta sedang menjawab pertanyaan Pak Mas Rian ya di Sudirman. Silakan pendengar, diulang kembali line teleponnya di 36997 atau juga yang mau nulis WA silakan di 0821 7927 9090. Mbak Sinta tadi Rian menanyakan antisipasi kalau hujan es terjadi seperti apa nih Mbak Sinta? Ya, tapi ditahan dulu, kita terima dulu pendengar. Selamat pagi. Selamat Halo, pagi. selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pagi-pagi lemes banget tuh Pak Ahmad? Semangat pagi. Ya Iya, harus semangat. semangat pagi. Silakan Pak Ahmad Iya, Irwan di Bandung iya, Timur. makanya langsung manggil Mbak Nadia. Takut Iya, salah nanti kalau takut salah saya. nama ya. Iya. Silakan Pak Ini Ahmad Irwan, ada Mbak ibu Sinta sama Pak narasumbernya, ada Sudirman. ibu narasumbernya Ada, dari ada. mana? Narasumber kita dari BMKG SEB 2 Oh iya, Palembang, Mbak BMKG. Sinta. Selamat pagi Ibu narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya dari Waalaikumsalam Pak Bandung Ahmad. Timur, Bu. Nah, di sini. Mm-mm. Alhamdulillah di pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita Iya, iya. apalagi bisa berbicara dengan seorang perut cantik dari Palembang. Waduh, langsung aja Pak. Aduh, banyak Iya sekali kan? iniannya. Ini kan kebetulan hari kemarin Ya. di sini sudah mulai turun hujan, Bu, Oh, tapi walaupun alhamdulillah. hanya sebentar, Mm-mm. tapi para petani juga udah agak kelihatan mukanya bringah gitu kan, karena Senang hujan ya. sudah mulai turun. Karena yang ditunggu-tunggu oleh pihak petani. Tapi di sinilah Hmm. hujan itu mudah-mudahan dengan turunnya hujan itu adalah mau membawa barokah dan membawa Membarakah. rezeki bagi kita semua kan Iya. seperti itu. Mm-mm. Yang ada kekurangan air apalagi lihat di Jawa Tengah tuh saya kasihan juga di sini. Nah, kembali ke mana? Jadi kehati-hatian juga. Kadang-kadang ketika begitu turun hujan, kadang-kadang terjadi musibah kebanjiran. Mudah-mudahan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan di Jawa Barat dan seluruh Indonesia mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Nah, kembali masalah mekar kotor, masalah musibah itu kembali kepada akibat tangan-tangan manusia juga. Oh, Seperti gitu. penggusuran hutan, terjadilah erosi. Tapi alhamdulillah kalau untuk di Jawa Barat kayaknya karena tidak ada banyak hutan yang luas, tidak seperti hanya di daerah Kalimantan yang paling sering terjadi adalah kebanjiran akibat pengunduran hutan. Makanya di Iya. sini jadi menghimbau itu bukan hanya kepada rakyat, jangan sembarangan buang sampah. Nah, penghimbau juga kepada para petinggi kita yang suka mengundul hutan juga harus diberi peringatan. Nah, terima kasih. Mohon itu Baik. tanggapan Terima kasih Pak Ahmad Irwan. saya mudah-mudahan Ibu narasumber sedikit aja bisa menanggapi. Kalau Iya. memang salah, mohon diluruskan. Kalau memang betul, memang kebetulan. Terima Terima kasih Mbak kasih. Nadia. Ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke Pak Sudirman dulu menanggapi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, nanti Mbak Sinta menambahkan. Jadi ini balik ke ulah manusia nih Pak Sudirman, seperti Pak Ahmad Irwan bilang di Bandung Timur tadi. Silakan Pak Sudirman. Ya. Memang ini sebenarnya balik-balik kesadaran manusia ini ya, masyarakatnya, warganya. Kesadaran mereka ya. Memang balik-balik kesadaran dari masyarakat warga yang di sekitaran. Memang kalau kesadarannya cukup tinggi, lebih akan lebih terkendali. Yang hal-hal yang saya bilang tadi yang tidak akan, yang mungkin yang akan dampak yang akan terjadi nanti. Balik-balik kesadaran masyarakatnya. Kalau kesadaran masyarakat tinggi, insya Allah kejadian yang tidak kita ingin tidak akan terjadi. Ya. Mbak Tadi, Nadia. ya baik Pak Sudirman. Tadi Pak Ahmad Irwan mengatakan gundul hutan gara-gara ada ulah manusia, termasuk para petinggi-petinggi. Nah, ini bisa ditanggapi nih Pak Sudirman. Ya, silakan. Ini memang kalau di daerah perbukitan, pegunungan, apalagi tempat objek-objek wisata, destinasi, memang sebenarnya harusnya di atas perbukitan ataupun pegunungan itu memang sebagai tempatnya restorasinya lingkungan gitu. Tetapi sekarang memang banyak disalahgunakan beberapa oknum lah, termasuk kita bilang gitu. Memang yang punya kebanyakan orang-orang level tinggi semua. Gitu. Ada pemangkasan, akhirnya dengan adanya hutan gundul, perbukitan gundul itu otomatis akan menggerus. Secara otomatis alam akan ini begitu tidak ada tahanan lagi untuk tanah pun air yang lain. Iya, karena kalau sudah gundul pasti begitu intensitas hujan di atas di bukit barisan ataupun di pegunungan tinggi itu pasti otomatis itu akan terjadi longsor yang mengakibatkan kerugian materi dan lain-lainnya. Yang terutama di bantaran perbukitan yang yang tempat berdirinya gedung-gedung ataupun resort yang ada, pasti itu dampaknya terlihat sekali dampak itunya, negatif. Nah, ya. Memang kita nggak bisa memastikan itu harus punya siapa, itu kewenangan dan kebijakan itu tergantung kepada pimpinan daerah masing-masing, baik itu provinsi, kota, kabupaten. Karena hal itu kita juga tidak bisa. Nah, kalau kita sekedar himbauan, apakah masyarakat akan mendengar? Tetapi kita harapkan dengan ada himbauan masyarakat ataupun petinggi-petinggi itu bisa juga timbul kesadaran. Itulah makanya, itu makanya itu ada lingkungan hidup. Ada kan kalau setiap pembangunan di atas perbukitan itu harus ada amdalnya, ada positif negatifnya. Ini kalau kita mendirikan gedung, ada resort,
apa Tinjauan akan lapangan seperti dampak apa negatif akan gitu. Iya, terjadi. Iya, itu baik. jangkanya memang bukan jangka 1, 2, 3 tahun. Itu jangkanya tahunan, berapa tahun ke depan, 10 tahun kah, 15 tahun ke depan, itu jangka yang panjang. Itu Iya, dampaknya baik. akan terjadi. Iya. Iya, silakan Mbak Sinta menanggapi pertanyaan Pak Ahmad Irwan tadi di Bandung Timur. Silakan Mbak Sinta. Ya, Ya, tangan-tangan baik. manusia nih. Isu lingkungan ini eh, saya kira perlu jadi perhatian kita bersama, Pak Ahmad, baik kita sebagai masyarakat dan juga dari pemerintah terkait, karena segala hal itu saling terkait, Mbak, terutama cuaca sangat berpengaruh dari Iya. faktor lingkungan itu sendiri. Lingkungan bisa mempengaruhi cuaca, dan cuaca juga bisa mempengaruhi lingkungan. Misalnya lingkungan yang semakin sekarang ini kita mengenal istilah pemanasan global hingga perubahan iklim, itulah yang sudah terjadi Iya. sekarang. Jadi lingkungan mempengaruhi cuaca, dan cuaca juga mempengaruhi lingkungan. Jadi begitu ada hujan deras, timbul banjir bandang, tanah longsor, Iya. dan sebagainya. Perlu upaya dari pemerintah itu sendiri untuk membuat suatu kajian lingkungan di daerahnya masing-masing. Iya. Bagaimana melestarikan lingkungan, juga tidak lupa untuk lingkungan itu bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dan juga masyarakat juga harus patuh terhadap upaya Iya. undang-undang dan hukum yang sudah ditegakkan oleh pemerintah. Dan juga masyarakat sendiri bersama-sama dengan pemerintah juga turut melestarikan lingkungan ini, Pak Iya, Nadia. Begitu. baik. Terima kasih. Itu Pak Ahmad Irwan sudah ditanggapi oleh 2 narasumber kita. Baik, masih ada waktu, silakan satu penelpon lagi di 369977 atau juga WA +1. Saya ke Pak Sudirman dulu. Pak Sudirman, ini antisipasi masyarakat yang ada di daerah-daerah yang rawan longsor. Tapi kalau kita melihat Pak ya, kenapa sih masyarakat itu selalu mendirikan rumah sudah tahu itu daerah sering longsor, tapi kenapa mereka tetap bertahan gitu, tinggal di sana, kemudian nanti sudah kena longsor, bangun lagi di daerah-daerah seperti itu. Nah, apakah ini memang kebiasaan atau seperti apa nih Pak Sudirman? Atau tidak ada pemahaman masyarakat ke arah situ gitu Pak Sudirman? Ya. Silakan Pak Sudirman. Ya. Ya. Suaranya menghilang Pak. Masyarakat sebenarnya sudah tahu bahwa daerah-daerah di bantaran sungai, di perbukitan itu daerah rawan, ataupun di daerah-daerah aliran itu memang sudah daerah rawan, tetapi memang kondisi mereka bertempat tinggal ataupun memang sudah ibarat tuh sudah turun-temurun di situ, di lokasi situ. Mereka sudah tahu dampaknya nanti kalau hujan pasti banjir. Nanti kalau hujan di perbukitan pasti setidaknya pasti gitu. ada. Kapan dan waktunya kita tidak menentukan, pasti akan ada longsor walaupun dampaknya sedikit kecil sekali. Nah, memang apa aja orang mau pindah ke tempat yang lebih bagus lagi mungkin, terbentur oleh itu balik-balik itu lagi anggarannya mungkin tidak ada. Inilah makanya mereka juga lebih baik ya, kita sudah biasa bencana kayak banjir ini udah setiap tahun yang antisipasi mau pindah kemanapun perlu anggaran. Tidak mungkin. Ya setidaknya tetap bertahan merekanya. Masyarakat sudah tahu pasti akan kalau banjir, kalau hujan itu pasti ada dampaknya. Mereka sudah Pak, kalimat mereka kalau kita tanya kenapa enggak di ini, ada beberapa kabupaten juga sama kayak di kabupaten di Lahat, daerah Kikim itu memang sering kalau setiap hujan memang sungai itu sudah mengalami pendangkalan. Jadi begitu hujan deras dari atas pergunungan dari Bukit Barisan bawah turun pasti ngempas rumah itu banjirnya bisa sampai 3 meteran. Habis teman-teman. Mau direlokasi oleh kabupaten mereka. Oh, ini biar Pak kita namanya hujan tahunan. Ada juga mau direlokasi, disiapkan direlokasi oleh kabupaten di tempat yang lebih bagus.
Dengan syarat yang di tempat dia yang kena bencana ini harus harus pindah, nggak boleh didirikan Ditempati bangunan. lagi. Iya. Begitu kondisi sudah baik, yang dari pemerintah diterima, yang di tempat lama diperbaiki. Nah itu, jadi balik-balik masyarakatnya juga nanti birokrasi masih balik juga. Karena makan minum kita Pak, mata pencarian kita memang di sini ya. Akhirnya ya kita mau bilang apa? Balik-balik kesadaran masyarakat juga. Pemerintah, kabupaten, kota selalu melalui kalau perangkat paling rendah itu kan di desa itu kades, melalui kades sudah untuk itu. Tapi masyarakatnya balik-balik ke masyarakatnya lagi loh, Mbak Nadia. Baik, balik kesadaran lagi ya Pak Sudirman. Baik, ke Pak Sudirman lagi nih. Daerah rawan yang terjadi longsor juga bencana angin puting dan lain-lain. Ini daerah mana saja nih Pak? Setiap tahun berubah atau memang ada daerah-daerah khusus yang memang selalu terjadi setiap tahun ini Pak Sudirman? Kalau untuk tanah longsor itu biasanya di daerah-daerah perbukitan. Kalau dataran rendah biasanya tidak akan terjadi. Biasanya kalau dataran rendah biasanya banjir. Jadi kalau perbukitan biasanya daerah perbukitan. Nah, itu baik Pagar Alam, Oku Selatan, Lahat. Nah, itu pasti akan terjadi namanya pergeseran ataupun longsor. Nah, kalau untuk yang di banjir itu ya Musirawas itu kan ujungnya dari Bengkulu. Kiriman air dari Bengkulu, Musirawas, Lubuk Linggau, Banyuasin, apalagi Pali, banyak itu. Memang setidaknya memang ada beberapa kabupaten memang sering terjadi namanya. Puting Beliung ada juga di OI. Kalau sekarang pergeseran sekarang yang sudah terjadi Puting Beliung ada 2 minggu yang lewat di daerah Banyuasin. Memang dia tuh hamparan luar tapi bisa dikendalikan oleh tim-tim dari BPBD Kabupaten Banyuasin itu sendiri. OI itu biasa pasti ada. Daerah lapangan ataupun dataran rendah, lapangan luas, itu pasti ada putaran angin. Mungkin kalau untuk masalah angin cuaca itu Ibu Sinta lebih pengalaman beliau yang lebih ini. Tapi kalau bencana angin puting beliung memang ada beberapa di daerah di provinsi Sumatera Selatan, ada beberapa kabupaten yang sering. Kalau untuk yang banjir, ada banjir memang Kota Palembang termasuk juga. Kalau Palembang bukan banjir, Pak. Itu ya, itu namanya apa di orang-orang? Genangan. Genangan ya. Karena saluran genangan. Tetapi kalimat kadang di media itu apa ya? Itu banjir. Kota Palembang banjir, bukan harusnya itu kalimat genangan karena sumbatan aliran pembuangan yang tersumbat gitu. Nah, itulah makanya tersumbat jadi genangan mata kaki. Kalau di Palembang, kalau warga kita ini pada umumnya kalau banjir atau genangan udah pada ribut. Ngasih bantuan ke ini, kita nih perlu dibantu juga Pak Dirman. Kita ini kan kena genang air gitu ya. Dalamnya, genangan airnya berapa? Semata kaki. Waduh, semata kaki kok minta bantuan. Minta bantuan ya. Dampak ekonominya nggak bisa beraktivitas. Nah itu mungkin kita bantu dengan bantuan yang ada di BPBD provinsi ataupun kita bekerja sama dengan BNPB pusat. Memang kalau itu. Baik, Mbak Sinta, kalau angin puting beliung ini daerah mana saja nih yang Sumatera Selatan yang selalu langganan terjadi gitu, Mbak Sinta? Ya, kalau puting beliung itu biasanya terjadi dataran terendah, Mbak Nadia. Ya. Seperti yang Pak Sudirman katakan memang sering terjadi di Ogan Ilir, Banyuasin, lalu di Prabu Muli. Memang itu termasuk Palembang sendiri kami catat memang beberapa kali terjadi puting beliung. Jadi masyarakat bisa antisipasi, Mbak Nadia, misalnya potensi hujan lebat deras itu awannya hitam, tebal, dan tiba-tiba disertai angin kencang. Nah, biasanya ada kenaikan kecepatan angin, Mbak Nadia, dari yang rendah kemudian perlahan-lahan tinggi begitu. Baik. Nah, itu masyarakat bersiap-siap untuk menghindari angin kencang. Mbak Sinta juga Pak Sudirman, karena waktu kita sudah mau menjelang pukul 9, ini ada penutup himbauan buat masyarakat nih. Kita mulai dari Pak Sudirman dulu, nanti Mbak Sinta. Silakan Pak Sudirman. Jadi untuk himbauan kepada masyarakat terkhusus Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya, mungkin di
masa peralihan nanti dari kemarau ke hujan, lebih kepada masyarakat lebih diutamakan kesadaran masyarakat agar hal-hal yang dapat mengakibatkan bencana itu berdampak negatif tolong dihindarkan, tetap koordinasi, informasi, update untuk cuaca ke BMKG. Jadi apabila ada perubahan cuaca kondisi yang terkininya bisa diatasin. Kita juga ini masih di Karhutla, bahkan hutan lahan masih, walaupun memang titik yang dioki kepada masyarakat yang sering membuka lahan dengan cara membakar, tolong jangan membuka lahan dengan cara membakar. Aktivitas di luar rumah tolong dikurangin, selalu memakai masker. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Silakan Mbak Sinta untuk himbauan kepada masyarakat pagi hari ini, silakan. Ya, bagi masyarakat untuk memasuki musim peralihan ini perlu waspada atas potensi bencana musim peralihan ini seperti hujan deras disertai angin kencang atau puting beliung, lalu potensi kilat dan petir, juga fenomena hujan es di dataran tinggi. Masyarakat kami himbau untuk update cuaca melalui media yang resmi dari BMKG, bisa melalui Instagram atau Facebook kami di Info Cuaca Sumsel, atau download aplikasi cuaca BMKG di Info BMKG. Dan juga masyarakat perlu mempersiapkan diri mitigasi terhadap potensi bencana di musim pancaroba ini. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Terima kasih kedua narasumber kita, Pak Sudirman, terima kasih Bapak. Sukses selalu, selamat aktivitas. Juga Mbak Sinta, terima kasih. Sukses selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itulah dialog kita bertiga ya dengan dua narasumber kita. Ada Pak Sudirman baru saja berakhir tadi, Kepala Bidang Penanganan dan Kedaruratan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, juga Mbak Sinta Andayani, Korbit Informasi dan Observasi BMKG SMP 2 Palembang, yang sudah bersama kita di acara Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Amir di Kenton, terima kasih Pak Amir. Juga Bunda Christine di kilometer 14. Juga terima kasih Pak Sari di Sekayu. Kemudian Rian di Sudirman. Dan Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur. Juga Yogi tadi sempat masuk di layanan WA, sempat terputus. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan juga perhatiannya melalui topik kita hari ini. Semoga dengan dialog ini kita semakin mendapatkan edukasi bagaimana kita untuk mitigasi bencana dari diri kita pribadi bersama keluarga untuk selalu membersihkan lingkungan sekitar kita. Yang pasti jangan buang sampah sembarangan. Ayo kita bangun kesadaran itu dari diri kita bersama orang-orang yang terdekat dulu, baru nanti ke luar lingkungan kita. Dengan seperti itu insya Allah kita akan terhindar dari bencana yang terjadi yang ada di sekitar kita. Senadir bersama rekan Gim juga rekan Dina pamit undur di acara Palembang pagi ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.